Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua ya. Nah, poin kedua. Poin kedua itu dalikal kitabula la raiba fi, la raiba. Maksudnya adalah tidak ada keraguan. Nah, bahasa sederhananya tidak ada keraguan itu apa? Kebenaran absolut, artinya adalah kebenaran mutlak ya, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran ini. Untuk mengetahui apakah benar ya Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, maka kita akan mencoba melakukan tes ya, pembuktian apakah benar seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan tesnya dari segi ilmu pengetahuan. Jika Al-Quran memang mengklaim bahwa isinya adalah benar, maka seharusnya Al-Quran itu jika dikaji secara ilmiah, maka pengetahuan ilmiah itu harus tunduk pada Al-Quran, dan itulah makna dari kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang tidak ada lagi kebenaran di atasnya. Artinya seluruh kebenaran yang ada di bumi ini itu harus tunduk pada kebenaran Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan kebenaran absolutnya. Untuk membuktikannya kita menggunakan beberapa dalil ya. Dalil pertama adalah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya itu padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Nah, Al-Quran itu mengklaim bahwa langit dan bumi dulu itu satu, lalu dipisahkan. Apakah klaim ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan? Maka peneliti zaman modern ya, itu tugas peneliti zaman modern itu membuktikan apakah layak Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab suci. Maka mereka melakukan penelitian dengan salah satunya teleskop ya. Dan ternyata dari teleskop itu mereka mendapatkan informasi bahwa ya semesta ini bergerak ya. Bergerak seperti serpihan ledakan ya. Jika kita melihat gambar ledakan ya, seperti petasan atau bom. Nah, seperti itulah alam semesta bentuknya secara keseluruhan jika digunakan teropong ya. Jika dipadukan antara tiga dimensi waktu, nah ketika dimensi ini disatukan dengan ilmu pengetahuan, maka itu kita akan mendapat sebuah seperti gambaran, seperti potret ya, seperti sebuah ledakan yang berasal dari satu titik. Nah, seperti itulah gambaran tata surya kita ya, gambaran alam semesta yang diamati oleh para ilmuwan seperti sebuah ledakan. Inilah gambar inilah yang menjadi bukti ya, bukti kebenaran Al-Quran bahwa ya dahulu itu langit itu satu ya, satu. Ibaratnya jika kita ibaratkan ya, langit dan bumi itu seperti bubuk mesiu dengan kertasnya, dan dahulu itu bubuk mesiu dan kertas itu satu. Kemudian dinyalakan sumbunya, lalu tercipta ledakan. Akhirnya ledakan itulah yang memisahkan ya antara mesiu dengan kertasnya. Kertasnya menghambur ke arah mana, mesiunya lalu meledak, menghambur, berubah menjadi gas, menjadi energi, dan terlepas kemana, dan akhirnya terpisah antara dunia dan bumi dan langitnya. Nah, inilah bukti pertama bahwa Al-Quran itu absolut benar ya, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Lalu kita masuk ke bukti kedua. Nah, bukti kedua itu dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami mengembangkannya. Nah, ayat ini seolah mengatakan bahwa semesta ini mengembang ya, dan mengembang itu dengan kekuatan. Apakah itu masuk akal? Apakah itu benar? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya? Apakah kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini itu isinya kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan? Nah, inilah tugas para ilmuwan untuk membuktikannya ya. Cara membuktikannya ya mereka melakukan penelitian lagi menggunakan media yang sama, yaitu dengan teleskop ya. Nah, setelah mereka melakukan penelitian, ternyata mereka mendapatkan kesimpulan yang isinya yang mendukung bahwa Al-Quran itu absolut benar, tidak ada yang bisa diragukan di dalamnya. Mereka menemukan bahwa ya semesta itu memang mengembang dan terus mengembang.
Bahkan hingga akhir zaman itu mereka menemukan bahwa ya semesta ini mengembang, dan mereka bahkan takut bahwa suatu ketika alam semesta ini akan bercerai-berai. Kenapa? Karena mereka terus mengembang dan tidak mengalami penurunan ya. Kecepatan mereka mengembang justru semakin lajunya semakin cepat ya. Dan mereka menemukan tuh ada dua energi yang digunakan untuk alam semesta ini mengembang. Pertama adalah energi ledakan yang pertama. Nah, itu di awal-awal penciptaan itu energi pertama itu sudah habis ya, sudah habis. Mereka melihat gambarnya, jadi kekuatan ledakan dari Big Bang itu sebenarnya sudah habis dari beberapa miliar tahun yang lalu. Tapi entah bagaimana ada sebuah energi yang membuat mereka mengembang dengan lebih pesat lagi. Dan pengembangannya itu berlangsung hingga saat ini. Nah, para ilmuwan itu memprediksi bahwa energi yang membuat semesta ini mengembang seperti ini adalah energi gelap ya. Mereka menamakan energi ini energi gelap. Mengapa dikatakan energi gelap? Karena energi inilah yang secara logika ya, secara penelitian itu membuat semesta ini mengembang. Tapi para ilmuwan itu belum mengerti energi apa yang membuat seluruh benda-benda di alam semesta ini bisa mengembang. Seperti itu. Dan pada kesimpulannya adalah ya, Al-Quran itu berisi kebenaran absolut ya, yang bahkan ilmu pengetahuan itu, para ilmuwan itu ketika mengkaji ya, meneliti tentang alam semesta untuk membantah Al-Quran, justru yang ditemukan adalah bahwa ya, Al-Quran itu berisi kebenaran ya, kebenaran mutlak, tidak bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan, walaupun itu didukung ya oleh seluruh manusia yang berilmu pengetahuan. Kita masuk ke poin ketiga. Bukti bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya adalah kebenaran absolut. Nah, buktinya adalah kita bisa temukan dalam surat An-Naba 6 dan 7, yang artinya adalah bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita kaji dari segi ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu membuat sebuah pernyataan bahwa bumi ini hamparan ya. Lalu hamparan itu diberikan pasak ya, berupa gunung. Nah, hal ini lebih rumit pengkajiannya. Kenapa? Jika menggunakan teleskop ya, jika luar angkasa itu menggunakan teleskop ya, jika ada manusia yang memiliki mata spesial ya, ia bisa memiliki pandangan jauh hingga ke luar angkasa. Mungkin ia bisa mengamati pergerakan benda langit sehingga bisa mendapat kesimpulan bahwa bumi ini semesta ini mengembang. Nah, yang uniknya itu ketika membahas tentang bumi itu hamparan yang dipasak oleh gunung, maka tidak ada mata manusia ini tidak bisa menjangkaunya kecuali dengan pengamatan bertahun-tahun ya, dan menggunakan peralatan canggih. Nah, di zaman modern inilah para ilmuwan itu menemukan bahwa ya bumi ini ya seperti lembaran-lembaran yang dihamparkan. Ibaratnya karpet ya. Makna dari hamparan itu sering dikaitkan dengan seperti karpet yang digulung lalu dibuka, hamparan. Nah, karpet ini adalah lembaran. Nah, jika kita mengkaji dengan ilmu pengetahuan ya, maka terbukti bahwa ya bumi ini adalah lembaran yang disebut lempengan ya. Lempengan A, B, C, D, seperti itu, lembaran-lembaran yang dikumpulkan ya. Kemudian di pertemuan antara lempengan A dan B, lembaran A dan B itu ketika disatukan itu, lalu kedua lembaran ini diikat ya, agar tidak bergerak ya. Pengikatnya apa? Gunung. Di pertemuan antara dua lempengan ini, dua lembaran ini, itu diletakkan sebuah gunung agar lempengan ini stabil ya. Mungkin ada pergerakan tapi hanya sedikit. Jika tidak ada gunung, mungkin bumi ini bergoyang layaknya seperti daun yang diletakkan di atas airnya. Namun digunakan pasak berupa gunung itu agar lempengan 1 dan 2 yang bergoyang-goyang seperti ini ya, ketika disatukan lalu diletakkan gunung, maka kedua lempengan ini akan tersambung ya, tidak terpisah, akan menempel. Nah, dan ilmu ini baru ditemukan di abad modern ya. Tidak bisa orang zaman dahulu menemukan bukti bahwa gunung itu pasak sebenarnya, menyatukan. Dan bumi ini yang kita injak ini adalah lempengan, adalah hamparan-hamparan, adalah lempengan. Itu tidak bisa
lihat oleh mata telanjang ya, kecuali dengan alat canggih ya untuk melihat lapisan-lapisan tanah. Bahkan menggunakan cara pengeboran ya, yang ngebor itu harus memakan biaya miliaran ya, seperti itu. Artinya adalah ya apa yang dikatakan Al-Quran itu isinya adalah kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang tidak bisa dikalahkan ya, oleh ilmu pengetahuan apapun.